Masih tentang ijazah Jokowi yang diduga dibuat di Pasar Pramuka. Politisi PDIP Betor Suryadi mengungkap kronologi saat 2012 Jokowi akan mencalonkan diri menjadi gubernur DKI. Dalam podcast Abraham Samad Speak Up, Betor Suryadi bercerita tentang Pasar Pramuka yang disebut menjadi tempat pembuatan ijazah palsu yang pernah menjadi viral karena penggerebekan lokasi tersebut dan menangkap 2 orang pembuat ijazah palsu. Pada 2015, Pasar Pramuka diberitakan pernah digerebek terkait produksi dokumen palsu. Namun, setelah itu lokasi ini terbakar, yang menimbulkan dugaan adanya upaya menghilangkan barang bukti. Dalam konteks ini, Denny, aktivis senior PDIP, diduga memiliki peran terkait dokumen-dokumen palsu, termasuk untuk Jokowi. Ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, tim Jokowi disebut kekurangan dokumen administratif penting seperti ijazah. Kelompok dari Solo disebut bertemu dengan Prasetyo Edi Marsudi, elit PDIP DKI Jakarta, yang kemudian memperkenalkan mereka kepada Denny untuk membantu urusan dokumen. Dokumen yang diduga diproduksi ini akhirnya digunakan dalam proses pencalonan gubernur dan presiden. Dalam isu ini, KPU dinilai tidak melakukan verifikasi yang memadai terhadap kelengkapan dokumen Jokowi. Bahkan, setelah kasus ini mencuat, dokumen yang seharusnya menjadi barang bukti dilaporkan hilang dari arsip. UGM menghadapi tekanan dan kritik karena dianggap memvalidasi ijazah yang diragukan keabsahannya. Tidak ditemukan bukti administrasi atau skripsi Jokowi di UGM. Di kalangan elit PDIP sendiri, isu ini mengundang perbedaan pendapat. Taufik Yemas pernah mengungkapkan keraguannya terhadap Jokowi, sementara Megawati lebih melihat hasil survei yang menunjukkan popularitas Jokowi. Popularitas Jokowi yang tinggi membuat partai menutup mata terhadap kemungkinan masalah administratif. Ahok juga menegaskan ia mengetahui keberadaan Widodo, tokoh kunci dalam tim Jokowi, tetapi tidak terlibat dalam urusan dokumen. Prasetyo Edi diduga mengetahui proses pembuatan dokumen palsu, namun secara langsung tidak memverifikasi kebenaran dokumen tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi oleh institusi-institusi seperti KPU dan UGM agar tidak terjadi manipulasi administrasi di masa depan. Jika benar adanya, kasus ini memberikan pelajaran bahwa politik yang mengabaikan prosedur legal dapat membahayakan kredibilitas lembaga-lembaga negara. Nah, tapi kawan-kawan Roy Suryo dan Resmond dan Ibu Tifa menyatakan itu tidak. Nah, perlawanan itu menyebabkan kami datanglah ke UGM itu tanggal 15-16 itu ke Jokowi. Di 2 tempat itu kami nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Bang Betor ke sana juga ya? Saya ikut. Nah, jadi saya di dalam perjalanan itu menyatakan, saya yakin Roy, Rismond dan Tifa dan Kurnia ini benar. Nah, karena kalau itu mereka benar, jadi UGM ini mengada-ngada. Artinya ini bukan produk dia, tapi dia akuin. Lantas kalau itu bukan punya UGM, itu di produk di mana? Nah, saya langsung ingat awal peristiwa pilkada, pemilu-pemilu di zamannya reformasi ini. Itu PDI Perjuangan banyak kadernya yang menjadi anggota dewan, yang menjadi bupati, jadi gubernur. Ijazahnya palsu. Oh begitu ya? Ya, jadi karena palsu semua, seharusnya
Bariskrim yang sekarang ini kalau mereka pada tahun-tahun di awal 2012-2010 itu sudah menjadi polisi, mereka tahu betapa banyaknya ijazah-ijazah yang diproduksi oleh pasar pramuka. Jadi aneh juga kalau sekiranya Bariskrim yang sekarang tidak mengenal pasar pramuka. Apalagi kalau orang-orang itu pernah di Polres Jakarta Pusat, Jakarta Timur. Artinya posisi pasar pramuka itu di antara timur dan pusat. Di situ jadi ada ketua DKI, ada ketua DPRD, ada sarjananya palsu. Jadi Bang Peter, kenapa itu banyak orang PDIP itu pergi ke pasar pramuka membuat ijazah palsu, ijazah sarjana? Ya karena persyaratan untuk menjadi anggota dewan, untuk menjadi bupati, wali kota, gubernur, syaratnya kan harus punya ijazah. Nah, kader kami rata-rata pada waktu awal itu bertato, berpakar bahar, nggak punya. Nah, mereka dibimbing oleh kawan kita yang namanya Denny ini. Nah, Denny inilah yang mencari di mana orang-orang yang mampu, ahli untuk membuat ijazah. Nah, jadi di situ kami punya gubernur namanya dulu si Rodolfo Dedik, juga sarjana ijazahnya palsu. Itu produksi pasar pramuka? Belum tahu saya, tapi Tapi palsu? Ya, tapi dia dinyatakan palsu, terus digagalkan. Terus ada JS Saragi juga digagalkan untuk periode keduanya. Nah, jadi kita belajar dari situ, saya terus teringat ada pasar pramuka. Selengkapnya bisa saudara saksikan di Abraham Samad Speak Up.